Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten dan Bepom Provinsi Banten memusnahkan barang bukti ribuan tahu yang mengandung bahan kimia berbahaya berupa peroksida atau kaporit. Tahu berbahaya ini merupakan hasil penggerebekan petugas terhadap rumah produksi tahu di Cisoka, Tangerang. Petugas gabungan kepolisian daerah Banten tahu berbahan zat berbahaya. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh Bepom Banten, ribuan tahu yang disita dari penggerebekan sebelumnya menunjukkan hasil positif nitrox atau pemutih klorin yang biasa digunakan untuk memutihkan pakaian. Pemilik usaha inisial Eka yang ditangkap selama pemeriksaan memberikan keterangan yang terus ubah. Namun yang jelas, produksi tahun berkaporit ini dalam sehari dapat meraup keuntungan hingga 20 juta rupiah. Dapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Karangharja, desa ini ada pabrik tahu ya, industri. Itu anggota langsung melakukan penyelidikan sampai H1, kemudian tadi malam langsung masuk pada saat pabrik tersebut sedang produksi. Berdasarkan pengecekan dari Bepom Provinsi Banten, informasinya itu mengandung peroksida atau kaporit. Tahu berkaporit yang dimusnahkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan sejumlah penyakit seperti kanker. Jika dikonsumsi. Iya. Kalau ini tempelkan di kulit ada juga. Kan kalau peroksida harusnya untuk pemutih kayak di Matmis di situ juga dikomposisi juga ada peroksida. Ini digunakan ke tahu. Iya, ini digunakan ke tahu. Penggerebekan rumah produksi tahu berkaporit di daerah Cisoka, Tangerang, Banten dilakukan setelah polisi dan Bepom Banten mendapat informasi dari warga. Pelaku yang ditangkap akan dijerat dengan undang-undang mengenai pangan dengan hukuman 5 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Temuan tahu kaporit dengan jumlah signifikan memang mengejutkan. Bagaimana tidak, sang pengusaha menggunakannya untuk memproduksi ribuan kilogram tahu per hari dan diedarkan demi mendapat puluhan juta rupiah per harinya. Kita membahas mengenai tahu kaporit ini bersama dengan Kapolda Banten Brigjen Pol Ahmad Lutfi untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian perkembangan pengungkapan kasus ini. Selamat malam Pak Kapolda. Halo, selamat malam Mbak. Pak Kapolda, kami mengapresiasi dengan pengungkapan kasus ini, tetapi tentunya kami ingin tahu bagaimana kemudian selama ini tahu-tahu berkaporit ini diedarkan oleh pelaku. Baik, begini Mbak Manohara. Jadi memang keberadaan pabriknya itu sendiri kan kita tahu ketika masyarakat itu resah. Awalnya memang karena bau yang menyengat dari limbah tahu itu, kemudian daripada engkel-engkelan terkait dengan limbahnya, kita adakan lidik saja secara mendalam, kemudian langsung dengan membawa petugas dari Badan POM Provinsi Banten, kemudian akhirnya baru ketahuan bahwa pabrik tahu itu mengandung bahan yang disebut peroksida atau kaporit tadi. Selama ini, ya? Iya Pak, silakan. Kalau untuk peredarannya, memang dari keterangan tersangka ini kan ada di Pasar Balaraja, kemudian Pasar Curug dan Pasar Cisoka. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain juga mungkin barangkali diedarkan. Karena informasi yang kami dapatkan bukan hanya satu pabrik begitu, ada beberapa pabrik lainnya. Dengan tersangka yang sama atau tersangka yang lain lagi Pak Kapolda? Tidak, jadi begini. Pada saat penggerbekan kemarin, yang di lokasi itu kan ada sekitar 3 pabrik. Kalau yang 2 itu kebetulan sementara tidak beroperasi karena stok kedelainya kan habis. Jadi sementara dari hasil penggerbekan itu baru hanya 1 yang inisial E itu yang kemudian kita tangani. Yang 2-nya sementara masih itu sementara. Kalau dari pengembangan terakhir berapa lama kemudian pabrik tahu kaporit ini beroperasi Pak Kapolda? Kalau informasi dari masyarakat sekitar memang beroperasinya sendiri sudah hampir 14 tahun itu. Jadi memang cukup lama ya. Dan itu berarti selama ini dengan keuntungan yang disampaikan pelaku hampir 20 juta per hari ya Pak, dari hasil penjualan tahu-tahu ini? Iya betul, jadi produksinya itu kan kalau tidak salah hampir 1,5 ton kedelai setiap hari. Dan omsetnya kalau 1 butir tahunya itu sekitar 2.500, hampir sekitar 20 jutaan per hari. Pengembangan terakhir yang kemudian akan dilakukan untuk bisa mencegah makin meluasnya penggunaan bahan berbahaya ini, sinergi dengan Bepom seperti apa Pak Kapolda? Ya. Jadi kami juga terus menyisir karena lokasi di Cisoka itu bukan hanya 3 pabrik di lokasi itu. Kurang lebih ada 15 pabrik tahu lainnya. Dan ini yang kemudian kita sisir kembali. Namun demikian, karena dengan pengobrakan kemarin itu hampir semuanya memang tiarap dulu. Oleh karena itu tetap nanti
tindakan-tindakan yang lain, dan kami juga tentunya mengharapkan dari warga masyarakat yang mengetahui keberadaan pabrik-pabrik tersebut, sehingga nanti kita bisa bekerja sama apabila memang ada yang membuka, kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang jenis peroksida tadi atau kaporit, tentunya kita juga akan ambil tindakan. Baik Pak Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Doviri, terima kasih. Tentunya kita berharap pabrik-pabrik nakal yang menggunakan bahan berbahaya dan bisa menyebabkan berdampak buruk bagi kesehatan ini bisa segera terungkap. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolda sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sejumlah mobil yang